siang hari ini. Sengaja saya meminta kepada majelis bahwa didahulukan ungkapan hati karena orang tua kekasih akan mengungkapkan isi hatinya. Dan puji Tuhan, di rumah sudah mulai ada pikiran masih sehat, tapi fisik yang sudah kurang sehat. Dan kami berterima kasih karena orang tua kami masih dalam keadaan sehat. Tadi saya bisik, Pak, banyak yang sayang ki. Natunani masih bersyukur bisa merayakan Natal bersama adik-adik juga dari Jakarta. Dan memang disampaikan sebenarnya waktu orang tua kami masuk rumah sakit, saya pikir tidak sampai lagi pada tanggal 20-an karena sangat-sangat lemah saat itu, tapi puji Tuhan masih bisa mengikutinya. Saya mewakili keluarga, nanti ada juga Bapak yang menyampaikan dan mungkin ada tambahkan. Mohon maaf, Dr. Sandra tidak sempat hadir, mungkin agak terlambat karena padat kegiatan. Kesan saya dengan orang tua, saya menyampaikan di sini bahwa saya lahir di Bantaeng karena Bapak dan Mama ketemunya di Bantaeng masih muda. Bapak dulu sekolah guru agama, SD apa kita siapa? Sekolah guru agama, tapi setelah mengajar lari masuk polisi. Dan setelah jadi polisi ditempatkan di Bantaeng. Kebetulan Mama diambil anak angkat oleh nenek yang tante Rabi, dikasih sekolah di sana dan ketemulah dia di sana. Seru memang waktu pertemuan karena Mama masih sekolah, nah Bapak sudah minta-minta ini Mama sampai bawa senjata di rumahnya nenek. Serunya begitu karena Mama juga dulu termasuk juga favorit, cewek-cewek favorit karena olahragawan, pemain voli. Bapak ini seorang polisi dan sudah pensiun. Polisi sangat jujur. Saya melihat bagaimana kejujurannya karena waktu bertugas di Bantaeng banyak yang cerita sangat jujur dan sosial. Waktu itu di Bantaeng ada yang datang membawa jarum manis satu balas set, rokok berapa dos dan ada amplop. Tapi waktu itu Bapak tidur siang. Ini kesan saya. Dan kami anak-anaknya jarum itu kami angkat ke belakang dan makan. Setelah Bapak bangun dia tanya siapa yang bawa jarum, sedang ada orang di depan. Dan setelah itu saya dengar Bapak sudah marah. Rupanya Bapak datang di Sogo. Dia bilang angkat kedua itu jarum. Jadi ya begitulah kesannya Bapak. Dan saya bersyukur sosialnya. Naik ojek ke sini ditawar berapa? Tidak ditawar ojek ke alang-alang. Umpama dia bilang 20, dia dokumen itu 50, dapat kente. Menawar ke atas. Tapi ada kekurangannya juga. Tegas dan sangat disiplin. Kalau Bapak tidak disiplin, mungkin kami anak-anaknya tidak jadi. Tapi kami bersyukur karena Bapak sangat disiplin dan kami juga bersyukur kejujuran itu kami dari anak-anaknya kami ikuti, termasuk adik saya Afif yang paling bungsu satu-satunya adik laki-laki. Bos yang mengatakan dia dipanggil di mana pekerjaannya? Jakartanya di grupnya Sami. Dipanggil sama bosnya, dia bilang ini pada Afif ini saya suka sekali. Dia jujur dan setia dalam pekerjaan. Tapi itu satu saja, cepat mesum. Mesumnya menghilang, saya juga begitu. Tapi jujurnya tetap, kejujuran dan sosialnya tetap. Ya barangkali saya kasih Bapak bicara. Kalau kita selanjutnya, saya dapat bertemu Pak Sesiapan ada sini yang itu dapat mau anak kepada sambung untuk tua atau dengan pendeta, majelis gereja dan Bapak Ibu semua yang saya hormati. Saya sambung kesaksiannya kakak saya Mama Elia
Jadi memang Papa ini menanamkan nilai-nilai yang sangat kuat buat anak-anaknya. Jadi kami sekeluarga di Jakarta juga setiap malam kami saat teduh, dan kami juga selalu mengulangi apa yang Papa, Mama ajarkan buat anak-anak kami. Jadi memang Papa ini sangat jujur. Saya pernah lihat sendiri, ini kan Papa karena saking jujurnya kadang-kala kita sering kehabisan uang. Jadi sebagai anak-anak ya kami juga tahu kalau wah ini Papa Mama udah nggak ada ini uangnya. Nah suatu saat saya lihat sendiri ada yang datang kasih uang, itu dimarahin. Dan itu yang saya pelajari bahwa memang nilai-nilai itu kita belajar di Alkitab juga di Mazmur. Orang yang benar, orang yang baik, anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Itu yang selalu kami pelajari. Papa ini semangatnya sangat tinggi. Karena itu mungkin saking tegasnya, semangatnya sangat tinggi. Yang mohon maaf mungkin Ambe Indo, teman-teman semua, Bapak Ibu semua, kadang-kala sering melihat Papa ini marah, tapi karena marah itu karena memang semangatnya tinggi. Jadi tak salah sedikit bisa ya ketegasannya bisa langsung kelihatan. Cuman itu dari dalam hatinya sendiri, Papa ini sangat lembut sebagai orang tua. Papa juga kasih ingat saya kemarin waktu baru datang, Papa cerita, iya, saya dulu ditawari, jadi Papa ini pangkatnya bintara, yang kuning, jadi polisi kuning, terus naik jadi ombak, pensiunnya di ombak Pelda ya, kalau nggak salah. Nah, Papa itu pernah ditawarin sekolah perwira, supaya bisa jadi perwira. Papa bilang, mau karena aku, anak-anak saya sedang perlu uang untuk sekolah. Jadi Bapak ini kalau udah pulang kerja, di Bantaeng itu ada beberapa sawah yang dia dikerjakan sendiri. Jadi Papa itu mencangkul sendiri, ya tanam ya padinya, hasilnya itu yang dipakai untuk kehidupan keluarga. Nah, satu hal yang saya sangat terharu adalah pada saat saya sekolah itu Papa selalu bilang, Dandi mau turun di sawah, pokoknya tugasmu sekolah. Benar-benar ya saya sebagai anak bisa melihat bagaimana kejujuran orang tua dan bagaimana kelembutan hatinya sekalian, walaupun secara kadang-kala kelihatan sangat keras. Satu hal yang juga saya pelajari, mungkin Bapak Ibu ada yang ikut melihat di sini, kalau ada yang sempat ke Bantaeng, Papa Mama itu di rumah banyak tanaman dan banyak pelihara ayam. Nah dulu itu banyak yang datang kuliah kerja nyata KKN di Bantaeng. Jadi kalau ketemu di gereja, anak-anak KKN biasanya yang dari Toraja, kalau ketemu di gereja langsung datang ke rumah. Nah di rumah itu benar-benar dijamu. Biasanya dipotongkan ayam, dimasakkan dan dibungkuskan untuk pulang ke tempat tinggal di tempat KKN. Saya pernah nanya, kenapa Mama bikin itu? Kenapa Papa bikin itu? Iya, supaya nanti kalian juga kalau besar, kami juga sangat bahagia, sangat senang kalau nanti juga anak-anaknya ada yang lihat. Dan itu saya rasakan sendiri. Saya kemanapun dari sekolah, ya dari sekolah di SMP di Bantaeng, masuk SMA di SMA Kristen, saya bisa masuk di universitas di Jawa, dan saya juga dibantu ada 2000 untuk anak-anak yang bisa tembus ke Jawa. Di kuliah pun banyak dosen yang benar-benar perhatian. Saya masuk kerja, saya masuk di Unilever 18 tahun, ya juga sangat nilai-nilai yang Bapak ajarkan itu saya praktekkan dan banyak apresiasi. Nah sekarang saya di perusahaan swasta, grupnya Salim, ya hal yang sama seperti yang Mama Elia juga sharing. Jadi di siang ini sebagai keluarga kami sangat bersyukur
kami masih bisa bersama-sama merayakan Natal. Bapak walaupun udah agak lemah tapi masih kuat, Mama juga masih kuat, dan saudara-saudara juga masih kuat. Itu suatu karunia yang luar biasa buat kami. Tepat setahun lalu juga keluarga saya sendiri, istri saya yang terkasih itu di minggu yang sama tahun ini itu diinfokan kena kanker hati. Ya, jadi di minggu terakhir di tahun 2021 Mama Deril, istri saya juga divonis ada kanker hati. Dan ya waktu itu lagi COVID, tapi puji Tuhan, Tuhan membukakan jalan. Di Februari kami ke Singapura operasi, dan setelah operasi setiap 3 bulan kami check up. Puji Tuhan sampai bulan November kemarin dicek lagi masih bersih. Belajar apa yang Tuhan inginkan dari kejadian seperti ini. Nah, Mama Deril itu internis, spesialis penyakit dalam. Ya saya bilang, ya nanti pasiennya Mama kan banyak yang sama, mungkin kanker hati, kanker lambung, kanker apa, atau penyakit yang berat-berat yang lain. Mama bisa kasih semangat. Ya, jadi memang pasien itu yang sangat berpengaruh kan semangat hidupnya waktu divonis penyakit-penyakit yang berat. Nah, Mama bisa bilang, saya aja ini bisa balik normal seperti ini, dan saya ini pernah kanker hati, ya. Jadi operasinya itu di Singapura 7 jam. Saya sempat udah terasa kram semua nunggu, karena sebelum operasi, jadi kankernya itu nekan pembuluh darah vena cava, ya, pembuluh darah balik utama yang dekat jantung, nekan udah mengecil ke pembuluh darah. Nah, dokternya bilang, ini kamu kalau kita operasi ada pendarahan, kamu nggak survive ya di meja operasi. Itu yang membuat saya benar-benar merasa ya gimana, karena saya nunggu itu zaman COVID di rumah sakit, saya nggak bisa naik ke atas, cuma tunggu di lobi. Mama Deril dioperasi, saya tunggu sejam 2 jam. Pikir saya kalau hati kan dibuka gini langsung dipotong, kankernya dibuang, pikir saya 1 jam 2 jam udah cukup. Saya tunggu jam ketiga, jam keempat kok nggak ada berita. Dokternya bilang kalau udah selesai nanti kami info. Wah, ini celaka ini, saya bilang. Ini dokternya bilang kalau ada pembuluh darah pecah, ya nggak survive, ya jangan-jangan ini udah ada yang pecah. Ya 6 jam. Biasanya operasi seperti ini 6 jam. Saya tunggu jam ke-6 masih belum ada tanda-tanda. Jam ke-7 belum ada tanda-tanda. Nah, puji Tuhan jam ke-7 saya lihat dokternya turun. Ya saya bicara, ya sukses, puji Tuhan. Dan puji Tuhan dokternya juga anak Tuhan, sambil mengobati ya kami juga diinjili, dan kami percaya di keluarga juga dengan adanya titipan penyakit ini kami bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Jadi Mama Deril juga lebih dekat lagi dengan Tuhan, dan kami percaya ini adalah ya pesan dari Tuhan untuk kami senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang menghadiri ibadah Natal keluarga kami. Mari kita sama-sama mendoakan Papa, Nenek Doni, Nenek Elia supaya sehat selalu dan bisa menikmati hasil-hasil karyanya yang selama ini selama berpuluh tahun benar-benar bekerja keras dan mengutamakan kepentingan keluarga. Sekian, shalom buat kita semua.